Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, talabul ilm faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Yang namanya menuntut ilmu itu kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi atas setiap muslim dan muslimah. Menuntut ilmu. Ilmu apakah itu? Kita tahu betapa banyak jenis ilmu. Para ulama kita menjelaskan bahwa ilmu di sini adalah ilmu hal. Ilmu tentang keadaan kita. Maksudnya keadaan dan situasi kita menuntut kita untuk harus apa. Nah, itulah yang kemudian kita harus menuntut ilmunya, mencari ilmunya, agar tuntutan keadaan itu dapat kita jalani dan penuhi dengan sebaik-baiknya. Tentunya yang paling dituntut kita sebagai seorang muslim untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Karena kita memang tercipta di muka bumi ini tidak lain tidak bukan untuk mengabdikan dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tuntutan itu, maka wajib hukumnya kita belajar tentang ilmu agama untuk membenarkan dan memperbaiki cara kita beragama dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kira bahwa belajar ilmu agama hanya bagi mereka yang spesialisasi di pendidikan agama saja. Tidak. Jangan juga menganggap bahwa bergelut dengan wawasan-wawasan keagamaan hanya bagi mereka ketika memasuki bulan suci Ramadan saja. Tidak. Tetapi ala kulli muslimin wa muslimah. Selama dia adalah muslim ataupun muslimah, maka dia wajib mencari ilmu dan mendalami ilmu tentang bagaimana dia menjadi seorang muslim dan muslimah yang baik dan benar. Namun ilmu agama saja jika kita teliti banyak juga cabang-cabangnya, banyak jenisnya. Apakah semua harus dipelajari? Tidak. Itu sebabnya kita kembalikan kepada 3 pilar agama, di mana dalam hadis masyhur Rasulullah SAW menjelaskan tentang Islam, iman, dan ihsan. Islam adalah tentang rukun-rukunnya. Jika kita perhatikan ibadah solat, puasa, zakat, dan haji, maka Islam di sini adalah tentang ilmu syariat atau ilmu fikih, ilmu tentang bagaimana memperbaiki dan menjalankan ibadah syariat dengan baik dan benar. Maka ilmu yang pertama yang wajib dipelajari adalah ilmu fikih. Yang kedua adalah iman. Ketika Nabi menjelaskan tentang iman, maka Nabi menjelaskan tentang ibadah qalbiyah kita, tentang akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab suci, para nabi rasul, iman kepada qadar, iman kepada akhirat, dan seterusnya. Oleh karena itu, ilmu yang kedua yang wajib didalami dan dipelajari serta diamalkan dengan baik adalah disebut dengan ilmu akidah. Maka ilmu yang pertama ilmu fikih, ilmu kedua ilmu akidah. Sedangkan yang ketiga adalah ihsan. Di sini baginda Nabi menjelaskan tentang bagaimana seseorang beribadah kepada Allah dengan level ibadah yang totalitas. Sampai Nabi mengatakan engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka Allah melihat engkau. Yang ketiga ini ataupun pilar ihsan ini adalah isyarat tentang bagaimana seseorang membersihkan hatinya, bagaimana seseorang menyingkirkan hijabnya yang selama ini menghalanginya dengan Tuhannya. Itulah ilmu yang disebut dengan ilmu tasawuf. Sehingga ilmu fikih, ilmu akidah, dan ilmu tasawuf merupakan 3 ilmu yang tidak bisa dipungkiri, wajib dan sangat penting untuk kita kaji dan pelajari. Semua umat Islam harus mempelajari 3 ilmu itu. Kenapa? Karena setiap umat Islam harus memperkokoh keberagamaannya. Dengan cara apa?
tiga pilarnya itu diperkuat. Itulah Islam, iman, dan ihsan. Dan memperkuat tiga pilar keagamaan kita itu adalah dengan menekuni ilmu fikih, menekuni ilmu akidah, dan menekuni akhlak atau tasawuf. Dengan tiga ilmu itu, maka insya Allah kita telah menjadi seorang muslim yang baik, seorang muslim yang telah melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya, pemirsa yang dirahmati Allah, tentunya kita harus mempelajari semua ilmu itu dari para ahlinya, dari orang-orang yang memang spesialis di bidangnya. Jangan dari arah yang tidak jelas. Jangan juga dari Google, dari YouTube semata-mata. Ya, untuk mutalaah, untuk memperluas wawasan, silahkan. Tapi untuk menanamkan pondasi harus dari para ahlinya, para ulama, warathatul anbiya, yang sanadnya tersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.